soga, dame media vuelta, danza conmigo, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza. Pada ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pada 20 November 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Kemudian terdapat juga prinsip-prinsip e-commerce. Yang pertama, A. Itikad baik, B. Kehati-hatian, C. Transparansi, D. Keterpercayaan, E. Akuntabilitas, F. Keseimbangan dan adil dan sehat. Pada bunyi pasal 11, dalam melakukan e-commerce, pelaku usaha wajib membantu program pemerintah antara lain: A. Mengutamakan perdagangan barang atau jasa hasil produksi dalam negeri, B. Meningkatkan daya saing barang atau jasa hasil produksi dalam negeri, dan wajib menyediakan fasilitas ruang promosi barang atau jasa hasil produksi dalam negeri tersebut. Pada bunyi pasal 14, pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan e-commerce. Namun, penyelenggara sarana perantara dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud jika A. Bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat atau beneficiary secara langsung dari transaksi, atau B. Tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan e-commerce. Kemudian, dalam hal peraturan e-commerce merugikan konsumen, menurut peraturan pemerintah ini, konsumen dapat melaporkan kerugian yang diderita kepada menteri, dan pelaku usaha yang dilaporkan oleh konsumen yang dirugikan harus menyelesaikan pelaporannya. Menteri dapat mengupayakan pengeluaran pelaku usaha dari daftar prioritas pengawasan jika terdapat laporan kepuasan konsumen, terdapat bukti adanya penerapan perlindungan konsumen secara patut atau telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian menurut peraturan dalam negeri tentang e-commerce ataupun luar negeri, menurut peraturan pemerintah ini wajib A. Mengutamakan menggunakan nama domain tingkat tinggi Indonesia atau .id bagi sistem elektronik yang berbentuk situs internet. B. Mengutamakan menggunakan alamat protokol internet atau IP address sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian melakukan pendaftaran sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh sertifikat keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian menyampaikan data atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Dan yang terakhir, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral lain yang terkait dengan perizinan kegiatan usaha e-commerce. Kemudian, jika dalam e-commerce terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak e-commerce dalam negeri ataupun luar negeri serta penyelenggara sarana perantara bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut yang terdapat pada bunyi pasal 22 ayat 1.
yaitu menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunanya untuk melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Menyediakan sarana kontrol teknologi atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian menurut peraturan pemerintah ini, dalam negeri ataupun luar negeri wajib menyimpan data dan informasi e-commerce yang terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 10 tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh, dan data informasi e-commerce yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh.